Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Hayuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang zooplankton atau mikroorganisme yang ada di bawah laut dengan buku panduan dari buku pengantar biologi oceanografi. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu apa itu zooplankton. Zooplankton ini merupakan kelompok mikroorganisme yang bersifat heterotropik. Nah, artinya mereka membutuhkan substrat organik atau tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Berbeda dengan yang anorganik sebagai sumber energi kimia untuk mensintesis bahan-bahan tubuh. Tidak seperti tumbuhan yang melakukan produksi autotrofik atau tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri dengan adanya cahaya matahari dengan memanfaatkan energi untuk mengurangi karbon dioksida. Sedangkan hewan memperoleh karbon dan bahan kimia penting lainnya dengan menelan bahan organik. Nah, peran dalam rantai makanan dari zooplankton yaitu sebagai herbivora atau mengkonsumsi tumbuhan. Karnivora yaitu memakan hewan lain, detritivor mengkonsumsi bahan organik mati, dan omnivora yaitu pola makan campuran. Beberapa klasifikasi dari zooplankton yaitu ada holoplankton, yang dimana holoplankton ini yang merupakan mikroorganisme yang seluruh siklus hidupnya ini di kolom air sebagai plankton, dengan ciri-ciri utama tidak memiliki tahap kehidupan bentik atau hidup di dasar laut, termasuk berbagai kelompok taksonominya yaitu ada copepod atau krustasea kecil, radiolaria, dan foraminifera atau disebut dengan protozoa berangka, theropoda yang biasa disebut dengan seafood laut pelagik, salp dan apendicularia masuk dengan chordata pelagik. Ctenophora dan cnidaria pelagik juga disebut dengan ubur-ubur dan spinopor, dan terakhir ketoknat atau cacing panah. Nah, holoplankton ini memiliki peran ekologis. Yang pertama ada berperan sebagai pemakan fitoplankton atau herbivor, zooplankton kecil, karnivora, atau bisa jadi dengan keduanya, bisa dengan herbivora atau karnivora yang disebut dengan omnivor. Kemudian berfungsi sebagai penyusun utama biomasa pada zooplankton laut dan penting dalam transfer energi dari produsen atau fitoplankton ke predator tingkat lebih tinggi seperti ikan-ikan. Nah, contoh dari holoplankton ini ada Nautiluca scintilans yang merupakan dinoflagellata heterotropik yang memakan telur ikan dan diatom. Salanus finmarcius yang merupakan copepod kalanoid dominan hidupnya dominan di perairan subtraktik. Clinod limacina merupakan predator gimnosom yang memakan predator bercangkang, dan salp dan apendikular menghasilkan rumah lendir untuk menangkap makanan dan membentuk salju laut atau disebut dengan partikel organik jatuh ke laut dalam. Nah, klasifikasi selanjutnya yaitu ada meroplankton yang merupakan organisme sebagian siklus hidupnya sebagai plankton, umumnya dalam bentuk larva atau telur, yang memiliki ciri-ciri berasal dari organisme bentik atau nektonik yang berproduksi melalui larva planktonik. Setelah menyelesaikan tahap larva, meroplankton ini akan bermetamorfosis menjadi bentuk dewasa dan hidup di dasar laut atau menjadi perenang aktif. Beberapa larva dari meroplankton bisa bertahan hidup di laut selama berbulan-bulan sebelum bermetamorfosis. Nah, jenis meroplankton ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada larva invertebrata bentik. Jenisnya ada veliger, siput dan kerang, trochophore, cacing polychaeta, bipinaria, ada bintang laut, Echinopleteus atau bulu babi, dan Zoe megalopa
atau kepiting. Ichthyoplankton yang merupakan telur dan larva ikan, ada telur transparan dari sarden, tuna, dan cod. Mortalitasnya sangat tinggi, lebih dari 99%, dan hanya sebagian kecil bertahan menjadi dewasa. Nah, peran ekologis dari meroplankton ini yaitu menjadi penghubung antara generasi dewasa dan penyebaran geografis spesies. Sumber makanan penting bagi predator planktonik seperti kopepod dan ubur-ubur, dan sekitar 70% invertebrata bentik memiliki tahap larva planktonik. Nah, ini merupakan salah satu jenis dari meroplankton. Nah, selanjutnya ada metode pengumpulan zooplankton, yang dimana metode ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada metode pengambilan dengan jaring dan metode pengambilan dengan menyelam. Nah, metode dari menggunakan jaring plankton atau disebut dengan plankton ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan zooplankton dengan bentuk kerucut, mulut lebar yang terikat pada cincin logam seperti gambar yang tertera ini. Kemudian untuk ujungnya sempit, jaring melingkar sampel ke quote and quote atau toples pengumpul. Jaring plankton ini bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan ukuran mata jaring. Jenis jaring ini dapat bervariasi dalam panjang dan diameter, serta ukuran mata jaringnya. Dapat ditarik secara vertikal maupun horizontal, atau miring melalui kedalaman pengambilan sampel yang kita inginkan. Jaring ini bermata halus dengan lubang mata sekitar 100-200 pm. Jelas harus digunakan untuk mengumpulkan mesoplankton kecil. Semua jaring dapat dilengkapi dengan flow meter yang memperkirakan volume total air yang disaring selama penarikan. Hal ini memungkinkan representasi kuantitatif dari zooplankton yang ingin dikumpulkan. Kemudian ada pengumpulan data secara observasi atau secara langsung dengan teknologi canggih. Zooplankton juga dapat diamati langsung di lapangan, baik dengan menyelam hingga kedalaman sekitar 30 meter. Nah, di perairan yang lebih dalam, zooplankton ini diamati dengan menggunakan kapal selam berawak atau dengan ROV, yaitu kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh dengan adanya penambatan di kapal dan dipasangi kamera video bawah air yang beresolusi tinggi. Kemudian teknik ini telah menghasilkan penemuan spesies baru, terutama yang bentuknya rapuh. Metode bioakustik yang dikembangkan dari penggunaan sonar untuk menemukan kawanan ikan juga diterapkan untuk menemukan dan memperkirakan kepadatan zooplankton yang lebih besar, seperti Eupsida yang membentuk agregasi padat. Selanjutnya ada siklus reproduksi dari zooplankton. Siklus reproduksi dan distribusi. Zooplankton ini memiliki strategi reproduksi yang sangat beragam tergantung jenisnya. Nah, sebagian besar menghasilkan telur dalam jumlah besar karena zooplankton ini memiliki tingkat mortalitas larva yang sangat tinggi. Produksi telur sangat tinggi, contohnya pada ikan sarden di Selat Inggris yang diperkirakan menghasilkan hingga 4x10⁻14 telur. Larva dan telur bersifat planktonik dan akan terdistribusi oleh arus laut karena memungkinkan penyebaran populasi secara luas. Dan beberapa spesies seperti kopepod dan krill memiliki siklus hidup bertahap yang kompleks, seperti Nauplius, kopepodid, dan dewasa. Waktu dan lokasi pemijahan sangat berpengaruh terhadap distribusi spasial dan vertikal dari zooplankton. Distribusi zooplankton juga dapat dipengaruhi oleh suhu, kedalaman, dan musim. Arus laut dan proses fisik lainnya seperti turbulensi dan stratifikasi air juga dapat mempengaruhi pola reproduksi dan distribusi oleh zooplankton.
Nah, di sini penjelasan dari distribusi zooplankton. Distribusi zooplankton ini terbagi menjadi dua, ada distribusi vertikal dan distribusi vertikal harian. Yang dimana distribusi vertikal ini merupakan yang sangat bervariasi secara vertikal, tergantung pada beberapa faktor, yaitu ada waktu, kedalaman, spesies, dan ukuran organisme, yang dimana waktu ini berpengaruh pada migrasi vertikal hariannya, yaitu untuk yang dimana waktu siang zooplankton ini waktu malam zooplankton ini mencari makanan dan turun ke perairan yang lebih dalam pada siang hari untuk menghindari predator yang mengandalkan penglihatan seperti ikan. Nah, untuk pengaruh dari kedalaman ini yaitu dengan kondisi suhu, cahaya, tekanan, dan kadar oksigen yang dapat mempengaruhi keberadaan zooplankton. Beberapa spesies memiliki preferensi kedalaman tertentu yang optimal bagi metabolisme dan pertumbuhannya. Kemudian ukuran juga dapat mempengaruhi distribusi zooplankton karena setiap jenis zooplankton memiliki kebiasaan distribusi yang berbeda. Seperti spesies yang berbeda menempati kedalaman yang berbeda tergantung pada kebutuhan ekologis dan perilakunya, seperti perilaku makan. Serta ukurannya juga dapat mempengaruhi seberapa dalam mereka bisa bermigrasi. Organisme yang lebih besar biasanya memiliki kemampuan berenang yang lebih kuat, sehingga mampu melakukan migrasi vertikal yang lebih jauh dibandingkan organisme yang lebih kecil. Beberapa zooplankton menetap di lapisan tertentu, sementara yang lain melakukan migrasi vertikal secara aktif untuk mencari makanan atau menghindari predator. Kemudian untuk migrasi vertikal harian atau biasa disebut dengan diel vertical migration, yang dimana pola pergerakan naik turun zooplankton dalam kolom air yang terjadi setiap hari. Seperti malam hari, zooplankton contohnya copepod dan Eupsida naik ke permukaan untuk mencari makan, terutama fitoplankton. Pada siang hari mereka akan turun ke dalam atau ke dasar perairan untuk menghindari predator, terutama ikan yang berburu dengan penglihatan. Nah, perilaku ini itu dapat dipicu oleh perubahan cahaya seperti yang saya jelaskan tadi, seperti intensitas sinar matahari, dan merupakan strategi untuk mengurangi resiko predasi di siang hari dan memaksimalkan asupan makanannya di malam hari. Nah, untuk migrasi vertikal musiman ini terjadi ketika zooplankton berpindah ke kedalaman tertentu pada waktu tertentu, seperti dalam setahun. Contohnya pada spesies copepod seperti Salanus finmarcius, yang dimana spesies ini naik ke permukaan saat musim semi dan panas untuk makan dan bereproduksi, sehingga mereka turun ke kedalaman ratusan meter saat musim dingin untuk berhibernasi atau hidupnya diberhentikan dalam bentuk dorman. Perilaku ini merupakan adaptasi terhadap perubahan suhu, cahaya, dan ketersediaan makanan sepanjang musim. Migrasi musiman membantu zooplankton juga bertahan hidup saat kondisi permukaan laut tidak mendukung, dari dingin maupun miskin nutrien. Nah, struktur komunitas zooplankton. Struktur komunitas zooplankton ini merupakan komposisi jenis, jumlah, dan distribusi zooplankton dalam suatu wilayah perairan, yang dimana dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Setiap lapisan air memiliki komunitas zooplankton yang berbeda. Komunitas permukaan biasanya lebih aktif dan beragam, sedangkan lapisan lebih dalam lebih stabil dan terdiri dari spesies dorman atau migrasi vertikal. Nah, faktor utama yang dapat mempengaruhi struktur komunitas zooplankton ini yaitu pada kedalaman dan suhu air.
waktu, yang dimana siang malam atau musiman ini juga dapat mempengaruhi struktur komunitasnya seperti cahaya matahari, suhu, dan tekanan. Predasi dan kompetisi antar spesies, dan ketersediaan makanan, fitoplankton, dan partikel organik lainnya. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, zooplankton ini merupakan komunitas laut yang mencakup berbagai spesies hewan, mulai dari protozoa, mikroskopis, hingga hewan dengan dimensi beberapa meter. Spesies holoplanktonid menghabiskan seluruh hidupnya di lingkungan pelagis. Bentuk meroplanktonik merupakan anggota sementara. Nah, seiring berkurangnya cahaya matahari dan seiring dengan kedalamannya, cahaya bioluminescence yang dihasilkan oleh organisme menjadi semakin penting sebagai sarana komunikasi. Yang dimana cahaya bioluminescence ini dapat didapatkan oleh beberapa zooplankton. Banyak spesies yang berbeda menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan cahaya dan signifikan biologis dari bioluminescensi, bervariasi menurut spesiesnya. Beberapa menggunakan petunjuk cahaya untuk menarik mangsa potensial dan mencegah predator. Dan juga sebagiannya menggunakan bioluminescensi untuk menarik pasangan atau membentuk kawanan reproduksinya. Nah, sekian materi tentang zooplankton yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.